nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan, memiliki satu fellowship secara streaming bersama dengan umat Tuhan di tempat masing-masing berada. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. Kami benar-benar merasa ada pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan kami sebagai Gembala Agung kami yang menggembalakan hidup kami, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun, oleh karena Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih pada pagi hari ini juga Tuhan menyediakan mana rohani buat kehidupan kami, untuk kami boleh disegarkan dan terus dikuatkan lewat kuasa firman-Mu. Dan biarlah melalui pengajaran firman-Mu yang kami boleh terima pada kesempatan ini, kami boleh terus maju dan ditingkatkan di dalam iman kami sampai pada kasih pada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Semua yang bukan datang dari Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi, darah Tuhan berkuasa. Biarlah hadirat-Mu memenuhi ruang lingkup, baik di tempat ini maupun juga di tempat umat-Mu masing-masing berada. Terpujilah Tuhan, Kepala Gereja mempelai pria surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua, umat Tuhan dimanapun saudara masing-masing berada. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sebagai Gembala Agung itu ada atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, saya mau memberikan sedikit satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu di mana hari-hari ini dengan adanya ibadah secara streaming, ini adalah merupakan satu karya Tuhan atas gerejanya, atas hamba-hambanya, yang dimana Tuhan mau mengangkat tinggi para hamba-hambanya dan juga umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Saudara, lewat streaming ini, maka status daripada hamba Tuhan tidak lagi sebagai hamba Tuhan lokal, tetapi sudah menjadi hamba Tuhan internasional. Kenapa? Karena semua bisa menyaksikan pemberitaan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan luar biasa, itu yang Tuhan kerjakan buat kita hari-hari ini. Umat Tuhan juga diangkat tinggi, bukan lagi umat Tuhan yang kelas lokal, tetapi kelas internasional. Kita adalah tubuh Kristus. Benar-benar Tuhan menampilkan diri sebagai kepala atas kehidupan kita, dan kita sebagai tubuhnya, dan setiap kita adalah anggota. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan bersama-sama nikmati suasana ini dengan penuh sukacita, ya, karena kita semua disatukan Tuhan menjadi satu tubuh Kristus. Di dalam kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan melihat lanjutan daripada 7 meterai, di mana Tuhan menyatakan itu di dalam kitab Wahyu, dan ini merupakan sebagian Tuhan untuk menguji umatnya. Ketika meterai ini ditulis, ini bukanlah merupakan satu hukuman buat gereja Tuhan, tetapi ini adalah merupakan satu ujian akhir bagi gereja Tuhan. Setelah umat Tuhan menyatakan segala kekurangannya kepada 7 jemaat di Asia,
Maka selanjutnya, saudara, kehidupan yang disucikan itu diuji apakah dia tetap berada di dalam penyucian ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupannya. Ketika itu tetap ada di dalam kehidupannya, maka dia dianggap layak oleh Tuhan dan dimeteraikan oleh Tuhan. Pemeteraian Tuhan bagi gerejanya itu ada di meterai yang ke-6. Dan selanjutnya meterai ke-7 itu adalah merupakan satu suasana penyembahan dari kehidupan orang-orang yang dimeteraikan. Dan orang-orang yang dimeteraikan ini adalah orang-orang yang disebut mempelai Tuhan, anggota tubuh Kristus. Bahasa kerennya hari-hari ini, itulah orang-orang yang ikut rapture. Dalam bahasa kitab Wahyu mengatakan mereka adalah pengikut anak domba. Puji Tuhan. Ini merupakan satu hal yang luar biasa untuk kehidupan kita sekalian gereja Tuhan hari-hari. Dan pemeteraian ini nanti satu kali waktu akan terjadi bagi gereja Tuhan, dan saatnya sudah sangat dekat. Dan itu sebabnya jangan sampai kita ketinggalan. Ayo, dalam suasana yang terjadi hari-hari ini bukan untuk sesuatu yang mau membinasakan kita, tetapi mau Tuhan lihat kualitas iman kita. Apakah kita kuat teguh ataukah kita kendor goyah. Tetapi mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau kuat teguh selalu di dalam Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Meterai yang pertama sampai yang keempat itu adalah merupakan satu gerakan Tuhan atas muka bumi ini, dan itu ditujukan sebetulnya untuk gereja Tuhan. Dan mari saudaraku, kita akan mau belajar dari gerakan kuda ini. Yang pertama dikatakan adalah gerakan kuda putih. Itu adalah merupakan gerakan optimis dari Tuhan untuk pemulihan orang-orang pilihannya. Nah, saudaraku, seperti yang kita ketahui, saya sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa di zaman Sakaria juga melihat kuda-kuda ini. Dan saudara, ada pesan yang tertulis di sana, yaitu pesan untuk pemulihan akan Yerusalem. Di dalam Sakaria pasal yang pertama ayat yang ke-15, saya akan bersama-sama membacakan ini buat kita terlebih dahulu untuk sedikit mengingatkan kita kepada apa yang dilihat oleh Nabi Sakaria. Saya akan baca ayat yang ke-12 supaya kita tahu maksud apa yang Tuhan lakukan di dalam nubuatan kitab Wahyu dengan referensi dari apa yang dilihat oleh Nabi Sakaria. Ayat yang ke-12, berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda, dan yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Saudaraku, ini dikaitkan dengan angka 70 tahun telah dimurkai. Maksudnya 70 tahun telah dimurkai itu adalah pembuangan bangsa Israel ke Babel, yang Tuhan hitung penggenapan daripada pembuangan itu adalah 70 tahun lamanya. Kemudian di dalam ayat 13 dikatakan, lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Ayat 14, berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah besar usahaku untuk Yerusalem
dari sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ini adalah merupakan satu referensi yang bisa kita ambil 7 meterai di dalam kitab Wahyu. Kalau di dalam penglihatan daripada Nabi Zakaria itu dikaitkan dengan angka 70, dan setelah 70 tahun kapan Tuhan akan memulihkan Yerusalem? Berarti saudaraku, setelah angka 70 Tuhan dikatakan akan berusaha kuat sekeras tenaganya untuk memulihkan Yerusalem. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 7 meterai yang dituliskan oleh Yohanes, murid yang dikasih oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu, ini merupakan bagian daripada awal di mana Tuhan akan memulai pemulihan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Posisi kita sekarang ada di meterai keempat. Kita akan melewati meterai kelima, dan meterai keenam itu ada pemeteraian bagi bangsa Israel, yaitu 12 suku bangsa Israel. Setelah 12 suku bangsa Israel yang jumlahnya 144.000 dimeteraikan, maka dilanjutkan lagi, yaitu pemeteraian buat bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat akan hal ini, maka sudah jelas waktu Tuhan untuk memeteraikan sudah sangat dekat sekali. Mari kita kuatkan iman kita. Jangan sampai kita goyah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari, pegang firman Tuhan bahwa Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan tunjukkan kepada kita masa pemeteraian. Itulah di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Wahyu pasal yang ke-7 ini adalah bagian daripada meterai yang ke-6. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari bangsa Israel itu disebutkan jumlahnya 144.000. Tidak lebih dan tidak kurang. Inilah yang disebut pengikut anak domba. Namun saudara, ada jumlah yang tidak terhitung jumlahnya, bilangannya, setelah pemeteraian 144.000 ini, yaitu yang ditulis di ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang ke-7. Dikatakan demikian, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat yang ke-13 kita loncat. Dan seorang dari antara tua-tua itu kepadaku
siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah menyuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jumlah bilangan yang besar yang tidak terhitung jumlahnya ini adalah dari bangsa di luar Israel. Dan dikatakan, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Berbicara tentang arti kata keluar, ini sebetulnya yang disebut rapture. Diangkat, tidak ikut merasakan suasana yang terjadi di muka bumi ini, yaitu seperti yang Tuhan Yesus katakan, ada 7 tahun masa kesesakan, dan Dia juga menubuatkan demikian. Sebelum kedatangan Tuhan ada 7 tahun masa kesesakan. Namun puji Tuhan, ya, orang-orang yang ikut rapture, mereka tidak akan mengalami 7 tahun masa kesesakan. Masa kesesakan ini di dalam kitab Wahyu itu adalah di dalam suasana 7 hukuman sangkakala. Ini baru namanya hukuman. Dan kemudian disusul lagi 7 hukuman cawan atau bokor. Inilah yang disebutkan 7 tahun masa kesesakan. Gereja Tuhan yang dimeteraikan tidak akan mengalaminya, karena Tuhan bertanggung jawab atas gereja yang dimeteraikan oleh Dia sebagai kekasihnya. Dan itu sebabnya hari-hari ini kesempatan untuk bisa masuk dimeteraikan bersama 144.000 dari 12 suku Israel masih disediakan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita berjuang untuk kita bisa masuk di dalam pemeteraian. Kita menjadi bagian daripada orang yang banyak yang tidak terhitung bilangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, 7 meterai ini bukan hukuman, tetapi ini merupakan satu ujian akhir bagi gereja Tuhan. Ada kuda putih, ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda hijau kuning. Itu adalah merupakan satu gerakan Tuhan, bagian daripada ujian terakhir bagi gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Semoga sampai saat ini kita masih kuat, teguh di dalam Tuhan, dan sampai nanti terjadi pemeteraian kita tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita semakin dimurnikan dan kita semakin berkenan kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang diberikannya kepada kita. Haleluya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan 7 meterai ini. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam peristiwa-peristiwa yang lalu, yaitu ketika Firaun mimpi kalau ada 7 tahun kelaparan, maka sebelumnya itu ada 7 tahun kelimpahan. Dan kemudian diartikan oleh Yusuf kepada Firaun. Dan ini adalah merupakan gambaran dari apa yang terjadi di dalam penggenapan kitab Wahyu. Penyucian jemaat bersama dengan 7 meterai.
itu bagaikan 7 tahun kelimpahan. Kemudian saudaraku, 7 hukuman sangkakala dan 7 hukuman pokok itu adalah merupakan 7 tahun masa kelaparan. Bahasa sekarangnya saudaraku, kalau saya boleh artikan kepada kita, penyucian jemaat dan 7 meterai itu berarti 7 tahun kesempatan terakhir bagi gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai Tuhan yang akan diungsikan untuk terluput dari 7 tahun masa kesesakan, yaitu hukuman 7 sangkakala dan 7 hukuman cala. Ini adalah suatu hal yang menarik yang boleh kita lihat di dalam kitab Wahyu. Untuk itu kita mau perhatikan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Haleluya. Saudara, seperti yang tadi sudah saya bacakan di dalam Sakaria pasal pertama ayatnya, malaikat Tuhan itu katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murka. Referensi yang saya akan ambil berkaitan dengan 7 meterai. Jadi 7 meterai ini ada kaitannya dengan angka 70 tahun pembuangan di Babel pada zaman Sakaria. Bagi kita sekarang, saudaraku, ini adalah merupakan satu tanda yang berkaitan dengan angka 70 tahun. Nah, istimewanya saudaraku ya, itu kok justru ada di bangsa kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak bekerja berbeda dari awal sampai akhir. Kalau dia awal bekerja seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sakaria, maka di akhir juga dia akan bekerja seperti itu. Sebab Tuhan tidak pernah berubah dengan bentuk apa yang dia kerjakan. Dan inilah merupakan satu yang boleh saya bagikan kepada kita. Berarti ini semua adalah berkaitan dengan kehidupan kita, bangsa Indonesia. Jadi saudaraku, Indonesia ini dipakai oleh Tuhan menjadi satu barometer di dalam pelaksanaan nubuatan kitab Wahyu. Dan itu pun sudah ditulis oleh Nabi Yesaya. Kita akan lihat bersama-sama tentang adanya satu bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan sesuatu yang belum dia laksanakan di akhir zaman. Dan tadinya kita tidak tahu akan hal ini, tetapi dengan membaca ayat ini kita tahu bahwa ini adalah sebetulnya bangsa di mana kita tinggal sekarang. Itulah bangsa Indonesia. Haleluya. Yesaya 46 ayat yang ke-8 sampai yang ke, ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi ayat yang 10 ini sebetulnya Tuhan mau mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa nanti satu kali waktu
ada sesuatu yang aku sudah rencanakan tetapi belum aku laksanakan, namun akan aku laksanakan. Demikian dikatakan ayat yang ke-10. Nah, ayat yang ke-11 kita perhatikan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi untuk melaksanakan sesuatu yang belum dilaksanakan, yang sudah direncanakan tapi belum dilaksanakan, itu Tuhan memakai satu bangsa yang berlambang burung buas. Di arti kata daripada firman Tuhan itu demikian. Nah, saudara, kalau kita lihat dan perhatikan di dalam ejaan daripada bahasa Jawa, sebetulnya burung buas yang dimaksud ini sebetulnya adalah manuk garuda. Jadi satu bangsa yang berlambang burung garuda kalau menurut ejaan bahasa Jawa. Dan itu adalah bangsa kita, Indonesia. Jadi saudaraku, di zamannya Nabi Yesaya, Indonesia itu belum terlihat, tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi itu sebabnya ditulis di sini. Nanti akan ada satu bangsa berlambang burung buas sebagai satu simbol pertanda bahwa aku melaksanakan apa yang aku sudah rancangkan, tapi belum aku laksanakan. Itu sebabnya hari-hari ini mata Tuhan itu tertuju kepada bangsa kita Indonesia. Bangsa Indonesia dipakai menjadi satu tolak ukur waktu penggenapan kitab Wahyu, khususnya dimulai dari 7 penyucian jemaat dan 7 meterai. Puji Maria mengatakan setelah 70 tahun baru Tuhan dikatakan akan memulihkan, membangun kembali Yerusalem. Itulah Sion. Demikian juga di akhir zaman ini, tanda angka 70 tahun ini terjadi atas bangsa kita. Dan setelah 70 tahun itu, mulailah Tuhan melaksanakan apa yang belum dilaksanakan dari apa yang Dia rencanakan sejak semula, yaitu pemulihan gereja Tuhan, untuk menjadikan gerejanya menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Nanti saudara akan bisa mengerti dan menangkap, ya. Saudara, dulu setelah 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel, maka muncullah yang namanya sosok yang bernama Kores. Kores ini dipakai oleh Tuhan menjadi satu alat tangan Tuhan untuk membangun kembali puing-puing Yerusalem. Yesaya pasal 45 ayat yang pertama sampai yang keempat, demikian dikatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan meluncuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Tuhan Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Loncat ayat yang ke-13 dari Yesaya pasal 45. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita memahami akan hal ini, saudara, maka kita mengerti. Kalau dulu dipakai sosok seorang yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan, tapi dia justru dipakai, bahkan dikatakan tangan kanannya aku pegang dan aku berjalan di depannya, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia. Berarti ini adalah sosok kehidupan yang sangat kuat sekali. Itulah sosok Kores yang dipakai untuk membangun kembali Yerusalem. Kalau saya baca karakter daripada Kores ini hampir sama dengan karakter daripada malaikat Garuda. Saya sebut saja demikian, saudara. Ya. Sebab bangsa kita ini, saudaraku, sedang diperhatikan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi satu tolak ukur waktu. Kita bersyukur kepada pemimpin bangsa kita. Di dalam bahasa yang saya pakai melalui kitab Wahyu, inilah malaikat Garuda. Kalau dulu ada Kores, maka di akhir zaman ini, setelah 70 tahun, ada malaikat Garuda. Nah, saudaraku, karakter daripada Kores, saya bacakan kepada kita, ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu. Walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional, ia percaya diri dan mengendalikan situasi. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya dan sangat penyayang kepada orang-orang dekatnya. Saudara, ini adalah karakter Kores. Dan karakter ini ada juga di dalam kehidupan karakter daripada malaikat Garuda, yaitulah pemimpin bangsa kita, Indonesia yang luar biasa. Nah, saudara, kenapa saya katakan malaikat Garuda? Karena saudara, Indonesia juga memiliki sosok pribadi yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Sama dengan Kores untuk mengawal gereja Tuhan, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga seluruh muka bumi. Itu sebabnya, saudaraku, kita bersyukur punya pemimpin pengaruh yang begitu sangat kuat, bukan hanya di bangsa kita sendiri, tetapi juga di bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Saudaraku, saya kira saudara lebih tahu bagaimana tentang track record dari pemimpinan, ya, pemimpin bangsa kita yang saya sebut malaikat Garuda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek
bahwa Indonesia ini betul-betul merupakan satu bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk penggenapan. Kita mulai dari setelah kemerdekaan bangsa kita sendiri, Indonesia, yaitu 70 tahun. Maka saudaraku, muncullah sosok pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya sebut malaikat Garuda, mengawal untuk kesempatan terakhir bagi gereja Tuhan menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang sempurna. Jadi hari-hari ini sebetulnya adalah merupakan satu kesempatan terakhir untuk kita mencapai klimaks daripada apa yang Tuhan inginkan terjadi bagi gerejanya, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. Setelah 70 tahun ada pemulihan bagi gereja Tuhan, dan Tuhan pakai malaikat Garuda sebagai satu sosok untuk mengawal dari perjalanan setelah 70 tahun kemerdekaan bangsa kita. Haleluya. Nah, saudara, sekarang saya mau akan tunjukkan lagi kepada kita. Kita akan berbicara hitung-hitungan waktu. Jadi kalau setelah 70 tahun, maka sampai berapa lama? Ya. Kalau di zamannya pembuangan daripada bangsa Israel setelah 70 tahun, maka pemulihannya tidak disebutkan berapa lama. Tetapi saudaraku, di dalam kitab Wahyu, setelah 70 tahun, berapa lama akan dikasih kesempatan buat gereja Tuhan mempersiapkan diri menjadi tubuh Kristus yang sempurna? Dan yang menjawab waktu itu adalah ternyata Tuhan sendiri. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-22. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22. Dikatakan demikian, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat yang selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Jadi ini adalah merupakan satu ukuran waktu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, angka 7 ini merupakan satu angka patokan yang pada waktu itu dipakai dalam tradisi Yahudi untuk mengampuni orang yang bersalah. Setelah 7 kali masih melakukan hal yang sama, maka dianggap itu sesuatu yang tidak perlu lagi diampuni. Namun Tuhan mengatakan, menjawab daripada pertanyaan Petrus, tidak 7 kali. Karena memang saudaraku, berbicara soal pengampunan, manusia itu kayaknya kurang bisa untuk mengampuni. Ya, manusia hanya bisa mengampuni kalau dia bisa mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan
yaitu mengampuni kita semua orang-orang yang berdosa. Kalau kita bisa mengampuni saat ini, itu bukan oleh kemampuan diri kita, tapi oleh karena kita melihat bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Itu sebabnya Tuhan tidak merespon jawaban Petrus 7 kali, tetapi Tuhan punya jawaban sendiri, yaitu dikatakan 70 kali dan 7 kali. Ini bukan sesuatu perkalian. Kalau saudara kalikan, ini tidak akan menghasilkan hasil, tapi ini adalah merupakan simbol dari satu batas waktu yang Tuhan berikan bagi seluruh umat manusia. Kalau kita berkata sampai berapa kali setelah 70 tahun, maka dari ayat ini kita jelas mengatakan bahwa setelah 70 kali maka akan ada 7 kali. Berarti jelas ya. Masa pemulihan sampai kepada terwujudnya gereja yang sempurna, sidang memulai Tuhan, tubuh Kristus, itu di angka 7 kali baru selesai. Berarti sudah benar apa yang dikatakan oleh Yusuf ketika dia mengartikan mimpi Firaun. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Di akhir zaman ini ada 7 tahun kesempatan terakhir untuk mencapai gereja yang sempurna, dan ada 7 tahun masa kesesatan sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi saudaraku, 7 penyucian jemaat dan 7 meterai, jangka waktunya adalah kurang lebih 7 tahun. Dan kita di dalam jangka waktu ini kita dipimpin atau dikawal oleh sosok yaitu malaikat Garuda. Saudara bisa hitung sendiri sudah berapa lama beliau ini memimpin. Sisanya itulah waktu yang masih Tuhan berikan untuk kita mencapai kesempurnaan tubuh Kristus. Tentu sudah sangat dekat sekarang. Ya, beliau sekarang sedang ada di putaran kedua dan sudah berjalan di tahun yang ke-6. Berarti waktunya sudah dekat. Kalau saya mengatakan bahwa kita sedang ada di posisi meterai keempat, dan kita sedang sekarang ini mengalami keadaan yang memang ditulis seperti apa yang terjadi di dalam meterai keempat. Ada wabah, ada sampah, maka ini adalah merupakan satu penggenapan yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Setelah ini ada meterai kelima. Nanti selanjutnya saya akan terangkan kepada kita tentang meterai kelima ini apa, dan meterai keenam, dan meterai ketujuh. Namun saudaraku, penjelasan saya sampai di sini tentang meterai yang keempat. Ini adalah bagian daripada 7 meterai di mana kita berada di dalam posisi yang sudah sangat dekat sekali dengan penyempurnaan gereja Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik keadaan kondisi
anak-anak Tuhan, supaya kita masing-masing dapat mempersiapkan diri, sehingga satu kali waktu ketika masa sudah tertutup, setelah 70 ada 7 kali, berarti saudaraku, di mana pengampunan sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Di 7 tahun masa kesesakan, keselamatan di sana dibayar oleh nyawa orang itu masing-masing. Kalau dia tetap mempertahankan nama Yesus, maka dia akan hidup. Tapi kalau dia menyangkal, dia akan binasa selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, Tuhan mati di kayu salib supaya kita tidak mengalami akan hal itu. Dan kalau kita sungguh-sungguh menghargai akan korbannya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu harus mengalami penderitaan seperti dia alami di junjungan, karena cukup dia saja yang mengalami. Selanjutnya kita akan dibebaskan dari pengalaman penderitaan sengsara untuk kita menikmati berkat-berkat kemuliaan yang dijanjikannya. Puji nama Tuhan. Biar kita semua ditolong oleh Tuhan untuk mencapai sasaran apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita sekalian. Kita dimeteraikan menjadi miliknya, untuk menjadi pengikut anak domba yang akan diluputkan dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Percaya kuasa-Mu sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Percaya bangkitkan imanku, Kau Tuhan harapanku. Ku percaya kuasa-Mu sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Percaya bangkitkan imanku, Kau Tuhan harapanku. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau menjamah setiap kami untuk kami boleh mempersiapkan diri di dalam waktu yang masih tersisa ini, untuk memberi hidup kami kepada-Mu, supaya Engkau membangun dan membentuk kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami diperkenan oleh-Mu menjadi pengikut anak domba yang dimeteraikan oleh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu yang Kau jagai lindungi kami dari angkara murka yang akan menimpa atas muka bumi. Kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menerima Kau sebagai kepala imam besar dan gembala agung yang akan menuntun di setiap musim dalam hidup kami melewati masa kelimpahan ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua dinyatakan. Anak domba yang telah tersembelih, yang telah menang atas maut, menjadi Tuhan dan Raja, penebus kekasih jiwa kami. Gembala yang baik akan menuntun kami dengan tangan yang ajaib perkasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.